ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الحديث وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kita berkah ilmu, berkah rezeki, berkah umur, anak-anak kita jadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya utang semoga Allah lunasi utang-utangnya, yang punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya, dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah berikut niat dan kesalihan ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa alihi syai'un lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hadis nomor 1034. Pahala yang besar bagi seorang muadzin. Wa Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu al-mu'adzinu atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang adzan pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling panjang lehernya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini Bapak mau menerjemah hadis sesuai teks apa diterjemah sesuai pendapat ulama? Ya. Ini kalau kita bahas sesuai teks, Pak, berarti nanti muadzin lehernya panjang. Kayak angsa, Ustaz. Gak mau adzan nanti, Pak, orang-orang. Maka kita kasih keterangan dari para ulama. Ini Imam Nadhr bin Syamil berkata, ketika orang-orang dibelenggu pada hari kiamat nanti di leher mereka, pada hari kiamat nanti, maka orang-orang yang menjadi muadzin akan memiliki leher yang panjang agar mereka tidak merasakan sakit dan sesak pada leher mereka. Jadi pendapat Imam Nadhr bin Syamil memang lehernya benar-benar panjang, tapi ada tujuannya. Tujuannya supaya nanti ketika lehernya dibelenggu dengan rantai, karena lehernya panjang jadi gak sakit. Karena dalam satu riwayat orang-orang nanti akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa melepaskan rantainya itu adalah sifat adilnya dia di dunia. Kalau dia adil, dia berlaku adil, maka rantainya akan lepas. Nah, ini orang-orang yang ada nanti lehernya benar-benar panjang. Dan kita jangan mengartikan panjangnya kayak kita lihat panjang yang kita bayangkan. Jadi akhirat itu di dalam Quran ini disebut dengan
barang gaib, Pak. Makanya di dalam surat Al-Baqarah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi istilah-istilah gaib itu tidak boleh Bapak samakan dengan apa yang Bapak lihat di dunia. Bahkan ular yang ada di alam kubur itu bentuknya nggak sama dengan ular yang ada di dunia. Makanan yang ada di surga itu pun nggak sama dengan makanan di dunia, karena itu semuanya gaib, belum pernah kita lihat sama sekali. Ya, jadi ini mengartikan hadis sesuai dengan teks, tapi ada tujuan. Kata Imam Nadhr bin Syamil, lehernya panjang agar tidak merasa sakit dan sesak ketika dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat pertama. Sebagian ulama berkata makna panjang leher dalam hadis ini adalah mereka menjadi pemimpin dan orang terdepan pada hari kiamat nanti, dikarenakan orang-orang Arab biasa menyebut para pemimpin dengan sebutan leher panjang. Jadi ada istilah panjang tangan sama tangan panjang, beda nggak Pak? Ini orangnya panjang tangan sama tangan panjang. Nah ini kalau orang Arab menyebut pemimpinnya itu dengan sebutan aqwalu a'naqon. Jadi mereka itu kalau ada lurah, ada pejabat atau orang-orang yang punya pangkat itu disebut aqwalu a'naqon, lehernya panjang. Maknanya lehernya panjang, dia itu pemimpin, dia seorang kepala daerah, ya. Maka karena ini hadis, ya, maknanya masih am, sehingga ulama memakai dua terjemah dari hadis ini. Ada yang mengartikan panjang leher dimaknai hakikat, artinya benar-benar panjang lehernya. Namun kita tetap kembali ke pembahasan tadi. Semua yang ada di sana tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, contoh anggur. Di surga kan ada anggur, ya. Di surga ada anggur. Ini jangan kita anggap anggurnya sama kayak di dunia, Pak. Sehingga ada satu kisah nyata ketika ada orang kaya itu tanya sama seorang ustadz, "Ustadz, di surga ini ada apa?" Kata ustadznya, "Ya ada anggur, buat gini." Nah kalau cuma itu saya bisa beli, ya. Ya orang kaya apa? Orang kaya dikasih tahu di surga ada apa, ya disampaikan di surga ya ada anggur, ada buah-buahan macam-macam. Ya kan ada orang kaya, kalau cuma itu masa bisa beli. Maka diperjelas anggur di surga itu satu butirnya itu sebesar kepala manusia. Coba cari Pak, pernah ketemu nggak Pak anggur satu butirnya segede kepala manusia? Mau nyari di negara mana yuk? Nggak ada. Dan buah-buahan di surga itu kalau dipetik itu tumbuh lagi. La maqtu'atu wa la mamnu'ah, ada dalam surat Al-Waqiah. Sifatnya buah surga, Pak, kalau Bapak udah petik itu tumbuh lagi. Nah kalau kita menceritakan hal itu kan orang kaya mulai mikir, kalau gitu nggak pernah bisa saya beli kayak gitu. Saya nggak bisa nyari buah anggur yang sebesar kepala manusia. Saya juga nggak bisa nyari buah yang kalau dipetik apa bisa tumbuh seketika itu kan, langsung tumbuh lagi. La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Ketika kita menerangkan seperti itu, baru dia bilang, oh surga itu beda. Maka di surga beda, di akhirat juga beda. Ketika ada sahabat tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ini kalau penduduk neraka ini kecil-kecil sementara malaikatnya gede-gede, ini gimana nih cara niksanya nih? Kan gak fair, manusia kecil-kecil malaikatnya besar-besar." Maka Nabi sampaikan, penduduk neraka nanti akan dibesarkan tubuhnya oleh Allah yang giginya sebesar gunung. Jadi kalau besar itu kan mukulnya mantap gitu Pak.
Nah itu hal-hal gaib yang kita sendiri tidak bisa membayangkan. Makanya ada ulama yang menerjemah hadis ini dengan tekstual, bermakna lehernya memang benar-benar panjang. Tapi kalau panjang leher yang Allah ciptakan di sana tentu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Contoh Pak, rambut gondrong itu kalau yang gondrong orangnya tinggi pantas apa tidak? Pantas apa? Pantas. Orangnya tinggi, lehernya agak panjang ya, untuk gagah banget itu. Dan tapi kalau orangnya pendek, lehernya pendek, rambutnya gondrong, gimana kira-kira Pak? Yo aneh toh. Ya seperti itu. Yang kita bayangin kan kayak gitu, aneh. Masa orang pendek rambut gondrong, leher pendek, jelek Ustaz? Itu kan gambaran kita. Ketika Allah mendesain muadzin nanti lehernya panjang, Allah akan bikin desain dengan sebagus mungkin. Mungkin kita pas di sana lihat itu terbelalak, bahasa kita terkagum-kagum. Keren. Karena yang membuat siapa? Allah. Itu kalau Bapak menerjemah hadis ini secara teks, mengikuti pendapat Imam Nadhr bin Syamil. Tapi kalau kita ikuti pendapat ulama yang bermakna ini hanya sebagai kiasan saja, yang artinya leher panjang adalah seorang pemimpin. Maknanya orang yang lehernya panjang di sini diartikan bahwa para muadzin nanti akan jadi pemimpin-pemimpin di surga. Tentu derajatnya pemimpin tidak sama dengan bawahan. Ya, Bapak bisa lihatlah, gaji bos sama karyawan beda apa sama? Beda. Ruangan bos sama ruangan karyawan beda apa sama? Beda. Ya jelas nanti orang-orang yang biasa ada akan diberikan fadl, diberikan kelebihan oleh Allah. Allah berikan derajat yang tinggi dibandingkan yang lain. Tapi muadzin di sini perlu kita sampaikan juga dalam kitab Mishkat bahwa muadzin di sini adalah menggunakan isim sifat dari kata muazzinun, dan ini mengikuti wazan azana, artinya adanya tidak cuma sekali, tapi memang benar-benar rutinitas dia adalah seorang muadzin. Ini ada tafsirnya loh Pak, al-muazzin. Kalau dalam grammar Arab, ziyadatul huruf tadullu ala ziyadatil makna. Menambah satu huruf itu bisa menambah makna. Artinya maknanya bukan sekedar ada, tapi menjadi aktivitas dia sebagai seorang muadzin. Kalau dulu ya ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Abi Maktum. Kalau sekarang ya terserah siapa yang ditugaskan jadi muadzin khusus ya. Ustaz saya nggak bisa kalau kayak gitu, saya kantor kok. Ya Bapak minimal ngambil satu waktu, yang di waktu itu Bapak jadi muadzinnya. Saya bisanya dulu Ustaz, udah dulu aja ada. Saya bisanya ada subuh Ustaz, soalnya kalau selain subuh saya nggak di rumah. Ya udah bagian itu aja. Kalau nggak bisa 5 waktu, minimal dalam satu hari Bapak muadzin, itu kan. Jadi nanti muadzin disebut al-muazzin, orang yang punya aktivitas sebagai seorang muadzin, bukan ada umat-umatan. Ya udah lama sekali Ustaz, hampir 3 bulan saya baru ada ya. Itu gak bisa disebut muadzin. Seperti seorang pedagang, karena tiap hari kerjaannya dagang. Dagang setahun sekali ya. Pedagang apa namanya itu? Ya, tukang kambingnya setahun sekali dagang. Kalau nggak musim Idul Adha nggak dagang lagi. Itu nggak bisa disebut pedagang. Pedagang itu yang memang aktivitasnya. Maka kalau ingin mendapatkan fadilah muadzin ini ya tadi saya sampaikan. Ya sering ada sampai orang menyebut kita muadzin. Muadzin. Kalau di pesantren dibagi Pak. Di pondok kami dulu itu dalam satu hari muadzinnya itu ada 5. Alhamdulillah saya dapat jatah adzan subuhnya. Jadi yang duhur sendiri, asar sendiri, maghrib sendiri, isya sendiri, subuh sendiri. Itu muadzin ada 5. Nah itu kalau sudah diangkat jadi muadzin, itu yang lain nggak berani. Sama jatahnya dia harus diangkat. Nah itu maksudnya kategori muadzin. Jadi sampai orang memanggil, oh ini dia muadzin kita, muadzin Jumat.
ini muadzin subuh kita, ini muadzin apa seterusnya. Pokoknya bapak harus ada satu hari itu kalau bapak punya apa namanya niat ya, punya bakat dalam masalah. Terus saya baca lagi. Ada pertanyaan sebelum masuk hadis nomor 1035 tentang masalah muadzin. Ustaz, kalau misalnya muadzinnya itu ada seminggu sekali, muadzin Jumat, cuma dibayar. Nah, apa dia dapat pahala seperti apa yang didapatkan di next redaksi itu? Gimana tuh? Bayaran itu tidak menghilangkan pahala, Pak. Kalau niat awalnya bukan bayaran, dan urusan niat kita nggak ada yang tahu. Niat itu pribadi masing-masing. Jadi ketika seseorang mendapatkan gaji dari satu aktivitas apapun, itu tidak membatalkan pahala. Karena di zaman Nabi yang ditugaskan untuk ngajar pun digaji. Yang tugas jaga apa? Zakat mal dapat gaji kan? Dapat. Cuma kembali ke niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, paman kana hijratuhu ila dunya, ya kalau niatnya dunia dapatnya dunia. Cuma kan masalah niat kan barang gaib. Paham barang gaib ya? Kita tidak bisa menilai apakah dia dapat apa tidak. Kalau secara dirinya dia muadzin, ya udah kita anggap saja dia ikhlas. Kita anggap saja dia karena Allah. Gak ada yang tahu. Yang bisa menilai orang ikhlas itu hakikatnya Allah saja. Jadi mendapatkan gaji ketika ada tidak apa-apa. Dengan catatan memang dia istiqomah, ada terus. Kalau digaji untuk jadi muadzin tapi nggak muadzin, itu namanya makan gaji buta, Pak. Itu nggak amanah namanya seperti itu. Ya, jadi nggak apa-apa sih kalau menerima gaji ketika ada itu nggak apa-apa. Karena di Mekah sendiri ya muadzinnya digaji, betul ya? Digaji ya di Mekah sana, gaji. Gajinya ngalahin gaji kita ini jauh mana-mana, ya. Dan kembali ke pembahasan, niat itu urusan pribadi, urusan Allah juga nggak ada yang tahu. Jadi kita sebagai manusia, kalau niatnya memang bukan karena Allah ya nggak dapat pahala. Ya sudah jelas ya, kalau niatnya bukan karena Allah dia nggak dapat pahala ya dari adat tersebut. Dan kalau adanya jarang-jarang yang nggak termasuk kategori al-muadzin, karena istilah muadzin itu sudah menjadi aktivitas dia sebagai muadzin. Ada lagi? Cukup? Insya Allah. Silakan. Jadi kalau saya pernah juga apa ya, leher itu tidak tenggelam karena berenang, apa itu keringat? Oh, paham. Leher juga Keringat. sampai orang-orang pada berenang, orang yang ada. Karena lehernya panjang gitu. Ya itu bisa masuk Bisa masuk. sebagian pendapat ulama. Artinya kan berarti di makna hakikatnya, artinya diartikan memang lehernya benar-benar panjang. Berarti ikut pendapat yang menerjemah hadis ini dengan makna benar-benar panjang, dengan tujuan yang setiap ulama punya apa pemahaman masing-masing. Satu lagi Ustaz, Silakan. kemarin saya di sana ngaji ngomong ada masuk rumah itu selama saya kenal itu pakai kaki kiri apa kaki kanan? Kalau saya Ustaz Bukhari nganjurin kaki kiri, maka saya kemarin ambil debat sama Ustaz Zainal. Saya ini nggak sembarangan soalnya Ustaz Bukhari. Saya bilang kanan, Ustaz Bukhari kiri kalau masuk rumah. Nah ini mohon dibenarkan. Terus bawa nama Ustadz ya enak saya. Gak apa-apa, saya cuma Ya, nanti aja. harus lurus gitu. Nanti aja kalau habis selesai ngaji kita kasih dalilnya aja. Soalnya bawa nama Ustadz kan ya. Sama ya. Nanti aja ya. Habis selesai ngaji ya. Paham ya? Cuma kembali ke pembahasan istilah dalam fikih itu namanya tayamun ya. Tayamun itu apa? Menggunakan anggota kanan. Itu kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu untuk babil khair, untuk hal-hal yang sifatnya baik. Gitu loh.
Kita kembalikan saja. Kalau dianggap rumahnya isinya hal-hal buruk ya, isinya hal-hal buruk di rumah itu, mungkin isinya ya hal-hal yang berbau maksiat ya tetap kiri kan. Tapi kalau di rumah ini isinya hal-hal baik, hal-hal yang dianggap baik menurut syariat yang disunahkan, karena seperti itu ya. Jadi tergantung kita menyikapi rumah itu, termasuk min babil khair, termasuk hal-hal yang dianggap baik apa dianggap buruk ya. Karena istilah rumah kan umum ya, diskotik juga bisa disebut rumah bagi pelaku maksiat gitu kan ya. Maka karena masih kita kembali kepada pembahasan tadi. Jadi kalau babnya adalah bab khair, kalau khair bapak menganggap itu hal baik ya berarti sunahnya Pak. Nah, kalau termasuk hal buruk kayak buang ingus, nah, pakai kiri ya. Memberi bab kebaikan berarti kanan, buang sampah kiri. Nah itu aja umumnya Pak. Nanti kita bisa memahami sendiri mana yang dianjurkan kanan, mana yang dianjurkan kiri. Berikutnya hadis nomor 1035, kesunahan mengumandangkan adzan walau salat. Jadi ini jarang diamalkan ya, walaupun di fikih jelas. Di fikih manapun Pak, sholat sendiri itu sunah adzan. Cuma pada nggak mau, alasannya apa? Kalau nggak ada orang Ustaz, saya sendiri kayak ada. Ini benar loh Pak. Bapak cari kitab fikih, Fathul Qarib, Fathul Main, kitab fikih Syafi'i. Sholat sendiri tetap sunnah ada. Ini hadisnya. Ya. Kalau yang sering praktek ini di Jawa, karena yang adanya dia, yang komat dia, yang sholat dia, nggak ada orang. Tapi tetap ada. Nah itu kalau pakai fikih ya. Kalau di rumah juga tak baca hadis. Wa an Abdillah bin Abdirrahman bin Abi Sa'sa'ah anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azanta li salat farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mata sautil mu'adzin jin wala ins wala syai' ila syahida lahu yaumil qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya hadis musalsal ya. Jadi menyampaikan persis seperti disampaikan ketika dia mendengar dari Nabi. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, sesungguhnya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu berkata kepadanya. Jadi ini sahabat menyampaikan apa? Hadis kepada tabi'in. Paham ya? Ini sahabat menyampaikan hadis kepada tabi'in. Sesungguhnya aku melihatmu menyukai kambing dan lembah. Maka jika engkau bersama dengan kambing-kambingmu atau berada di lembah itu ya tempat buat amal modus dulu Pak. Maka adalah untuk sholat dan keraskanlah suaramu ketika adzan. Maka sesungguhnya tidaklah mendengar sepanjang suara muadzin baik itu jin dan manusia dan segala sesuatu melainkan mereka akan bersaksi untuknya pada hari kiamat nanti. Abu Sa'id berkata, aku mendengar ini dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Ini pahala ada bagi yang tidak jadi muadzin tapi pernah ada. Kalau yang tadi kan muadzin, memang muadzin beneran. Kalau ini ada jarang-jarang apa? Ustaz saya pernah nyobain adzan di Masjid At-Taqwa, maghrib sekali itu doang. Ini pahalanya. Jadi kalau Bapak pengen dapat pahala yang lebih besar lagi, Bapak harus jadi status muadzin yang dengan hadis yang paling atas. Kalau Bapak pengen tahu Ustaz, kalau yang jarang-jarang pahalanya apa? Ya ini pahalanya bagi yang adzan ya musiman. Kalau lagi pengen ya, karena adzan itu nggak bisa dipaksa loh Pak. Kalau orang emang nggak pengen adzan mau dipaksa gimana? Ya kan nggak pede, ya kan itu ya mau gimana? Nanti malah ada gemeter pingsan ya repot ya. Jadi yang mau saja. Terus pahalanya apa? Pahalanya ini. Pahalanya apa? Semua benda-benda, makhluk-makhluk, mau jin, manusia, yang basah, yang kering, benda mati, semuanya nanti jadi saksi untuk yang ada. Jadi saksi Pak, saksi kebaikan. Jadi misal pohonnya bilang ya Allah, saya bersaksi bahwa dia orang beriman. Saya pernah dengar dia adzan. Ibarat kata Pak,
ketika kita ini banyak sekali yang menyaksikan kita orang baik, insya Allah hukuman akan diringankan. Ya. Tuduh maling, tapi orang bilang enggak, dia bukan maling, saya saksinya. Wah ini dia saksi. Oh, maling berarti ini hanya sekedar hilang kan? Karena saksinya banyak di orang baik, akhirnya nggak jadi digebuki warga. Sama kan? Ternyata ada yang juga bisa menyelamatkan kita nanti di mahsyar, menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Ketika banyak dosa yang harus kita tanggung jawab, tapi karena banyak saksi yang memberatkan kita untuk ditolong Allah, insya Allah Bapak bebas dari hukuman. Ya minimal pernah ada, minimal apa? Pernah ada. Ya, tapi setelah mendengar hadis ini, jangan menggeser muadzin yang udah tertunda. Tetap Pak ya, Ustaz, ini gara-gara dengar di sini saya berantem sama muadzin at-taqwa, nggak boleh gitu. Dan ada adabnya juga dalam kitab kitab Fawaidul Madiyah, termasuk adab seorang tamu tidak boleh adat sembarangan tanpa izin dari yang ada di situ. Khawatirnya muadzinnya sudah siap, Bapak langsung megang mic, nggak boleh gitu Pak. Itu berlaku untuk muadzin dan imam. Ya, jadi orang-orang luar ya, jangan langsung main megang mic, ada izin dulu. Ini ada muadzinnya belum? Ada, dia lagi wudu, ya udah Bapak jangan megang, nggak boleh. Jadi sepakati kan muadzinnya ada. Imam juga sama. Ya, datang-datang langsung maju ke depan nyelonong ya nggak boleh juga. Nanti masuknya kategori imam yang tidak disukai makmum. Paham insyaallah ya? Kita baca lagi. Hadis ini adalah dalil disunahkannya adzan bagi orang yang sholat sendiri. Sholat sendiri Pak, nggak ada temannya, sendiri Bapak, mau di rumah, di kantor, dengan mengeraskan suara ketika adzan. Di rumah kedua ada kencang suaranya, keras di sini nggak harus sekeras teriaknya orang konser ya. Istilah keras di dalam sini minimal ya selain kita dengar gitu loh. Ya kita dan orang di sebelah kita. Jangan teriak-teriak sampai satu kampung kedengaran, enggak gitu Pak. Ya karena Islam ini juga mengajarkan kita untuk istilahnya mengambil tengah, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu pelan. Ya. Dan riwayat dari Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah, orang yang jadi muadzin akan diampuni sejauh sampainya suaranya. Jadi kalau sampai keciputan, maka semua benda-benda yang dengar suara Bapak akan memohonkan ampunan untuk Bapak. Masya Allah, luar biasa. Ini barokahnya speaker ya. Nggak pakai speaker kan nggak nyampe ke pasar ya. Gara-gara ada toa ini nyampe ke pasar. Ya, itu semuanya nanti memohonkan ampunan bagi muadzin. Ya. Dan akan bersaksi untuknya segala yang basah dan yang kering. Benda mati ya kayak karpet, keramik semuanya Pak. Dan hikmah adanya saksi dari semua hal ini menunjukkan betapa tingginya derajat dan keutamaan yang dimiliki oleh seorang muadzin di hari kiamat. Jadi Bapak usahakan pernah ada supaya ada yang menjadi saksi ya. Dan di sini juga memberikan penjelasan termasuk kebiasaan orang yang soleh ya adalah senang mengembala kambing di lembah seperti para nabi-nabi terdahulu. Jadi angon wedhus ya atau ternak kambing itu termasuk kebiasaannya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu para nabi, para wali bersama angon wedhus Pak. Bahkan dalam hadis yang lain semua nabi itu Allah perintahkan untuk mengembala kambing. Karena hewan yang paling susah diatur itu wedhus Pak. Bapak nggak akan ketemu kambing di sirkus itu nggak ada. Susah atur wedhus itu nggak bisa itu. Ya, makanya para wali, orang-orang soleh kenapa disuruh angon wedhus, disuruh mengembala kambing agar terbiasa menghadapi apa bahasa kita itu ngeyelnya umat seperti tidak turutnya kambing ketika digembala. Ya kambing kan yang gitu Pak, nggak nurut. Diajak ke sini malah ke kanan, karena malah ke kiri ya kambing.
Kambing hewan yang paling susah diatur. Maka orang yang mengembala kambing ini diumpamakan nanti biar mudah kalau mendidik umat. Ada umat yang nurut, ada umat yang enggak nurut, gitu ya. Makanya kalau di Kristen ada istilah domba-domba tersesat, ya. Nah, kita ini dianggap apa? Domba, dianggap domba, ya. Tersesat lagi, ya kan, harus diluruskan, ya. Biar ke jalan yang lurus. Nah, sebenarnya itu istilah dalam hadis ada. Kebiasaan para nabi mengembala kambing. Jadi kalau bapak punya duit, nah, pengen ternak kambing aja kan. Ya nggak harus di sini ternaknya, ada orang. Ya mungkin di Bogor atau di mana itu ternak kambing. Hadis nomor 1036. Perilaku setan ketika mendengar suara adzan. Ini bagus sekali hadis ini. Ini bapak sudah pernah dengar, tapi kita akan kasih tambahan keterangannya. Semoga tidak tersinggung yang dengerin hadis ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza nudiya bis salati adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'u ta'din fa idza qudiya nida aqbala hatta idza suwiba bis salat adbara hatta idza qudiya tasbih aqbala hatta yaqtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu udkur kada wa udkur kada lima lam yakun yakuru min qawl hatta yadalla rajul ma yadrika shalat mutafaqun alaih. Hadisnya muttafaqun alaih sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda ketika dikumandangkan adzan untuk sholat, ini adzan sholat ya, karena kalau dalam kitab fikih adzan ini boleh dipakai untuk selain sholat, untuk hal-hal yang darurat seperti ketika kebakaran itu sunnah adzan, ada bencana alam ya, apa itu angin dan macam-macam, memang ada disunahkan adzan ya. Ini yang makanya di sini nudiya bis sholat, adzan untuk sholat. Maka setan akan menjauh pergi. Jadi kalau dengar adzan, setan itu pergi sejauh-jauhnya. Dan sambil terkentut-kentut Pak. Durat itu kalau dalam bahasa Arab kentut yang suaranya itu gede, itu durat. Kalau kentut yang suaranya kecil namanya fasa. Fasa itu kentut yang tidak ada suaranya. Ya. Jadi di dalam bahasa Arab kentut pun ada bahasanya beda ya. Gede sama yang enggak bersuara itu bahasanya beda. Ini memakai redaksi di hadisnya walahu duratun, bahasa kita ya, suara kentut betul yang gede itu ya. Sehingga dengan kerasnya suara kentut tadi, setan tidak mendengar adzan. Jadi kentut gede-gedean Pak, itu biar Anda tidak ada dengeran itu. Makanya kalau mix sound sistemnya mati, setan senang ya, suaranya gak nyampe ke dia. Kalau setan itu paling gak senang dengar adzan. Pokoknya bagaimana mungkin yang terdengar di telinganya itu suara kentutnya. Dia tidak mau dengar suara adzan, yang terdengar hanya suara kentutnya saja. Dan ketika adzan telah selesai, maka setan akan kembali lagi. Berjuang betul kan? Pergi jauh, adzan kelar, balik lagi. Dan ketika iqamah dikumandangkan, maka setan akan kembali menjauh. Dia kentut lagi juga. Ya Allah. Adzan pergi, qomat balik pergi lagi, ya bolak-balik kayak gitu. Sehingga ketika selesai iqamah, maka setan akan kembali lagi, sehingga setan akan menanamkan rasa khawatir pada seseorang dan hatinya. Setan berkata ingatlah ini dan ingatlah itu, yaitu segala sesuatu yang belum dia, yang sebelumnya itu harus dia, yang sebelumnya dia sholat tidak mengingatnya, gitu loh. Contoh, Bapak lupa naruh kunci, pas sholat kok ingat tuh Pak. Itu yang ngasih tahu tuh setan itu. Jangan bilang Ustaz, baru pas sholat saya jadi tahu kunci saya di mana. Enggak, itu ngasih tahu setan itu. Makanya ada seorang ulama ketika dia lupa naruh sesuatu dia sholat. Tapi sholat ketemu betul. Ketika ditanya, lo kok bisa ketemu? Amalin hadis. Katanya kalau sholat setan akan mengingatkan sesuatu yang awalnya kita tidak ingat. Dan saya pernah seperti ini Pak. Jadi saya waktu itu lupa naruh apa itu. Ini pas sholat ingat ya. Nah, ini termasuk caranya setan membuat sholat kita ini tidak khusyuk, tidak fokus. Sehingga tidak henti-hentinya laki-laki itu akan lupa berapa rakaat dia sholat. Laki
lagi sholat diingetin, air belum dimatiin. Lagi sholat diingetin, motor belum dikunci. Lagi sholat diingetin, anak kamu belum dikasih makan loh. Nah, ada aja Pak. Hampir berapa kali tadi? 3 atau 4 ya? Imamnya pun kadang lupa. Makanya paling enak jadi makmum. Ya, enak jadi makmum Pak, karena banyak ya, nggak mungkin lupa semua. Kalau lupa semua ya nggak apa-apa, namanya juga lupa. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan kita sudah tekan kontrak dengan Allah. Allah tidak akan menghukum kita kalau memang lupa. Ya, tapi soal jamaah aman. Imamnya lupa ya diingetin sama makmum. Keterangan dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan adzan, di mana adzan dapat menolak setan. Nah, ini jelas Pak. Makanya kalau orang kesurupan, nggak usah manggil ustaz, nggak usah manggil kiai, adzanin aja kupingnya, hilang Pak, hilang udah. Ini orang-orang kita ini sudah terlalu sering nonton film horor Pak. Dan film horor itu menanamkan kalau ustaznya mati. Repot itu. Nonton Pengabdi Setan, baca ayat kursi mati ustaznya. Ini bener aja. Gak bener itu. Itu pertama kali adik sepupu saya Pak, adik ipar saya minta diajakin ke bioskop nonton Pengabdi Setan. Habis selesai nonton marah-marah. Enggak bener ini Mas, ini filmnya kenapa? Lah masa ustaznya mati? Ya. Ustaz kok bisa mati sama setan yang bener aja. Saya sering ngusir setan malah sinistan yang apa ustaznya ya mati. Ya ternyata itu bener Pak, enggak ada ceritanya. Namanya setan bisa ngalahin ayat Quran enggak bisa. Kalau Bapak ada yang itu, adain aja kupingnya Pak, adain aja, hilang Pak bener. Ada yang fokus, takbirnya yang bener, syahadatnya yang bener. Orang hadis nggak pernah bohong kok, nggak ada hadis berbohong itu nggak ada. Ya kalau ada setan diadani, bubar setannya itu, ya dapat menolak setan. Dan dalam Sahih Muslim diriwayat Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya beliau berkata, jika engkau mendengar suara apapun maka adalah dengan adzan sholat nih. Nah, ini riwayat ada riwayat juga. Jadi dengan aneh-aneh aja, di rumah ada aneh-aneh, ya. Di kantor ada aneh-aneh, di warung ada aneh-aneh, adzanin aja. Ustaz, warung saya agak aneh nih. Kata orang-orang warung saya bau bangke, wah adzanin aja Pak, udah. Diadzanin aja warungnya, hilang itu gangguan-gangguan orang-orang hasud itu. Kita ngikutin sahabat, ya. Ada riwayatnya, ada hadisnya juga. Ke sana, gak usah datang ke dukun apa. Ada dukunnya yang ngirim orangnya. Datang ke dukun, dukunnya ngirim. Kata dukunnya, udah beres nih, dia datang ke sini, kamu gak usah gangguin lagi. Wah bahaya nih Pak. Maka tetap kita kembali kepada hadis, ya. Yakin sama Nabi, yakin dengan para sahabat. Ya kalau dengar suara apapun maka adzanlah dengan adzan sholat. Ya yang mengganggu kita nggak bisa tidur, mungkin ada yang apa adzannya. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in disampaikan termasuk manfaat adzan itu bisa menghilangkan orang yang sedang galau, yang sedang gelisah. Dalam bahasa Arab namanya humum. Jadi bapak kalau lagi stres, galau, suruh teman bapak adzan di kuping. Cuma sekarang yang diadani kamu, emang saya setan diadani, ya? Ya kayak gitu. Padahal itu bener Pak, bisa menghilangkan humum itu. Udah dibuktikan oleh para ulama bahwa adzan itu mampu menghilangkan galau di dalam hati manusia. Ya kalau nggak mau diadani di kuping, ya pas adzan bapak dengerin di masjid. Ini kadang adzannya kenceng, suara TV-nya lebih kenceng. Ya. Adzan kenceng, TV-nya gedein, mereka gak dengeran tuh setan juga ini orang, ya, nggak senang dengerin adzan. Bapak saya itu kalau mau ke masjid, lihat anaknya main nonton TV langsung dicabut. Udah paham maksudnya ke masjid itu udah, nggak banyak ngomong ke bahasanya. Pokoknya kalau udah adzan, anaknya masih nonton TV langsung dicabut. Dulu kan gak ada HP Pak. Kalau sekarang kan mau nyabut gimana? WiFi-nya dimatiin kali, ya. Gimana? Adzan sholat sendiri itu cuma sholat wajib atau sholat sunnah boleh? Adzan itu ya untuk sholat wajib sebenarnya. Sholat sunnah nggak sunnah ada. Idul Fitri makanya nggak ada adzan.
Idul Adha juga tidak ada adzan. Adzan itu hanya untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk yang selain sholat, namanya adzan yang tadi ada musibah, ada humum, gelisah dan sebagainya. Bahasa kita adzan seperti tolak bala. Tapi untuk sholat, adzan itu hanya khusus untuk sholat 5 waktu. Untuk selain sholat wajib, kita disunahkan membaca as-sholatu jami'ah rahimakumullah, seperti itu ya. Nah, tarawih as-sholatu jami'ah rahimakumullah, sholat sunnah Pak. Sholat itu juga nggak perlu adzan. Ibnu Jauzi berkata, adzan adalah salah satu kondisi yang akan membuat berat dan mengganggu dan menjengkelkan bagi setan. Jadi yang terganggu dengan suara adzan, jengkel dengan suara adzan, itu setan Pak, benar setan Pak. Saya tidak mengatakan orangnya setan, tapi memang hatinya penuh dengan setan. Benci sama adzan itu setan betul. Ya, yang nggak suka sama adzan itu setan. Makanya kalau dengar adzan marah-marah ini setan betul. Ini harus sering diadzani biar setannya pergi ya. Dengan sebab adzan itu, dikarenakan ketika adzan setan tidak bisa menanamkan riak dan lalai. Orang lagi adzan itu nggak bisa riak. Riaknya itu pas habis selesai adzan. Pas adzannya benar-benar hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak keinget apa-apa. Pokoknya diingat teks adzan. Bagaimana besarnya Allah, susah setan mau ganggu itu. Makanya senang dia adzan. Berbeda ketika seseorang sedang melakukan sholat, karena nafsu akan hadir dalam sholat dan setan akan membuka untuk nafsu pintu-pintu was-was pada hati manusia. Jadi begitu sholat Pak, yang kebuka pertama kali adalah pintu-pintu was-was. Makanya ada sebagian ulama yang mensunahkan membaca surat An-Nas sebelum melaksanakan sholat, biar enggak dirusak hatinya dengan was-was. Termasuk was-was, tadi saya udah butuh belum ya? Ada Pak, imam tengah-tengah rokaat itu batalin sholat. Ada. Habis selesai sholat ditanya, emang tentu? Enggak, saya tadi lupa, saya udah butuh belum? Kalau pikirnya gimana? Orang itu kalau lupa sudah wudu atau belum, jawabannya belum, karena al-aslu ada, hukum aslinya belum wudu. Tapi kalau bapak sudah batal apa belum ya, jawabannya belum batal. Jadi kalau timbul keraguan di hati kita sudah wudu atau belum, berarti belum wudu, karena al-aslu memang asalnya kita agak wudu kan. Tapi kalau ada apa keraguan, tadi udah batal atau belum ya, berarti belum batal, karena al-aslu adamul butulan, aslinya yang belum batal. Kan orang wudu berarti belum batal. Nah, jadi seperti itu kalau dalam kita pikir ya, kalau ada was-was. Dan Imam Batal berkata, dan akan diserupakan dengan setan ini. Nah, semoga tidak tersinggung ya. Dan akan diserupakan dengan setan bagi siapa saja yang memiliki kebiasaan keluar dari masjid ketika adzan. Jadi pas adzan diusahakan jangan keluar dulu, dan di sini aja dulu. Ya pas adzan ya, pas adzan. Maka kalau guru-guru kita ini, kalau kita sedang di perjalanan dengar adzan, berhenti dulu. Nanti adzan sudah selesai, jalan lagi. Itu Pak. Ya. Memiliki kebiasaan keluar dari masjid ketika adzan. Jadi kalau ada orang pas adzan malah keluar, ini tasabuh Pak. Tasabuh itu menyerupai perilakunya setan. Karena setan itu pas adzan dia pergi menjauh. Terus gimana Ustaz? Ya pas adzan, karena adzan juga lama. Dengerin dulu, lalu kada selesai, baru keluar mau wudu mau apa, nanti habis adzan. Dan menjauh dari masjid saat adzan. Nah ini juga udah tahu adzan malah naik motor pergi. Nah, jangan. Nanti Pak ayo kita berangkat, masih ada nanti kalau adzannya udah kelar. Soalnya kalau adzan terbapak keluar, kepala pergi, itu menyerupai setan. Karena apa dalam segi perilaku, yaitu pas adzan malah pergi.
Maka agar tidak diserupakan dengan setan, ini karena Imam Bathul ulama ya, hendaknya dia tetap di masjid di saat adzan dan berangkat ke masjid bagi yang berada di rumah. Jadi biar gak mirip setan, pas lagi adzan kalau kita posisinya di masjid ya di masjid aja udah. Kalau posisinya di rumah ya kita ke masjid, bukan kita menjauhi adzan tapi mendekati adzan. Jadi ini untuk membedakan biar kita tidak serupa dengan perilakunya setan. Ya, semoga kita bisa mengamalkannya dan menyampaikan kepada keluarga kita. Dan semoga Allah hilangkan rasa-rasa dongkol benci terhadap orang yang ada. Amin ya rabbal alamin. Suara hati, suara tiga, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.